Perjuangan berani Indonesia lawan klaim Beijing di Laut China Selatan menginspirasi ASEAN, guys. Apa cerita nih, guys? Jom kita simak video nih sama-sama, guys. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel, guys. Terima kasih kepada Anda yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan, dan tidak lupa juga, guys, kepada Anda yang sudah subscribe Tengkuruk Channel. Selamat bergabung, salam silaturahim, salam serumpun daripada saya untuk Anda semua. Halo di mana juga Anda berada, guys, dengan harapan dan doa semoga Anda senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Oke, guys, kepada Anda yang baru ke channel ini channel adalah channel berbentuk video reaction. Pada kali ini saya akan react satu tajuk yang menarik, guys, di mana berlaku satu berita yang begitu gempar berkaitan dengan Laut China Selatan dan juga di Pulau Natuna, guys. Apa yang telah berlaku di sana, kita tengok video ini. Tapi sebelum itu, untuk makluman Anda, tajuk video yang saya akan react nih ialah Perjuangan Berani Indonesia lawan klaim Beijing di Laut China Selatan menginspirasi ASEAN. Dan untuk makluman Anda juga, ini video saya tengok di channel Bagi-Bagi, ya. Kepada Anda yang menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ini channel Bagi-Bagi, sebab banyak dia pergi kongsi berkaitan dengan dunia militer, guys. Ayo kita sokong sama-sama, kita support sama-sama dengan like, komen, dan juga subscribe channelnya juga. Oke, guys, jangan kita berlama-lama, jom kita saksikan video ini sama-sama apa dia punya cerita dan apa info lanjutnya. Jom kita simak video ini sama-sama dengan kiraan 3, 2, 1. Jom kita saksikan video ini, guys. Perjuangan berani Indonesia lawan klaim Beijing, ya, di Laut China Selatan menginspirasi ASEAN. Ini baru lengam. Oh, di sana sekarang berlaku nih pencerobohan, guys. Laut-laut kapal-kapal daripada China masuk ke perairan milik Indonesia. Halo sobat Bagi-Bagi, hello. Kita sudah dengar tentang penetapan aturan baru China yang memancing reaksi keras dari beberapa pengamat. Alasannya karena telah bertentangan dengan perjanjian dan norma internasional. Begitu Bukan pula. hanya reaksi keras yang dikeluarkan, tapi juga memicu kekhawatiran bagi banyak pihak. Karena sepertinya kali ini China sedang mencoba menegakkan hukum baru di laut yang disengketakan. Hukum baru? Hukum maritim China adalah contoh terbaru dari hukum internasional dengan karakteristik China, karena melanggar konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS. Bahkan, hukum maritim China dinilai telah mencemooh UNCLOS. Gitu, ya? Sahabat sekalian, perselisihan ASEAN dengan China memang sudah lama tersorot. Amerika kita dengan ASEAN nih, ya, guys. Dia macam ada tidak ngam lah dari segi mungkin ada sedikit ketidak ngam di situ, ya. Amerika Serikat yang menganggap memiliki peran di sana pun mau tak mau juga harus ikut campur dalam konflik itu. Amerika Lantas bagaimana peran dari Indonesia sendiri? Sahabat Bagi-Bagi, sedari dulu sebenarnya Indonesia telah menyatakan sikapnya dengan mengambil langkah-langkah diplomatik. Bahkan baru-baru ini sebagai anggota ASEAN, Indonesia menentang keras klaim Beijing atas LCS. Ini Langkah yang langkah diambil Indonesia yakni dengan mengirimkan catatan diplomatik kepada Kepala PBB. Di mana Indonesia menegaskan bahwa peta 9 garis putus-putus menyiyaratkan klaim hak bersejarah, yang jelas tidak memiliki dasar hukum internasional, dan sama saja dengan mengecewakan UNCLOS 1982. Aduan Indonesia ini juga merujuk pada batas peta China yang mencakup Beijing, atas klaim wilayah maritim. Termasuk kapal-kapal perang China yang masuk ke wilayah ZEE Indonesia seenaknya. Bahkan, perjuangan berani Indonesia telah menginspirasi negara-negara ASEAN untuk melakukan hal yang sama karena PBB punya kekuatan untuk menekan China soal LCS. Betul. Walaupun ini bukan pertama kalinya Indonesia merupakan perintis, ya, untuk bersuara mengajukan permasalahan ini kepada PBB. Indonesia mengatakan hal tersebut, Indonesia tetap mendapatkan dukungan penuh, termasuk dari pemerintahan Filipina yang ingin mengambil kembali haknya. Berkat speak up dari Indonesia juga bisa menjadi bagian penting dari membangun koalisi BOS. Sahabat sekalian, kedaulatan maritim merupakan kewenangan suatu negara secara eksklusif dan bebas,
untuk melakukan berbagai kegiatan kenegaraan di wilayah laut yang menjadi haknya. Oh, begitu ya. Jadi sudah barang jelas Indonesia wajib memperjuangkan kedaulatan maritim betul. tersebut melalui diplomasi yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu. Ya, kena guna diplomasi dulu guys. Jika kapal-kapal China terus saja berseliweran masuk ke wilayah ZEE Oh, Indonesia, ini yang masalahnya nih. apakah perlu nih pihak kita menenggelamkan kapal asing tersebut, seperti halnya Ibu Susi dulu? Oh, ini yang saya cari ini. Ibu Susi ya. Tuh, tenggelamkan. Oh, ditenggelamkan kapal asing nih. Wah, ini yang baru Walaupun ngam. dulu memicu pro dan kontra terhadap aturan penenggelaman Penenggelaman kapal asing, 31 kapal asing bakal menyusul diledakkan. Nah, kalau macam ni dibuat guys di China, confirm tidak berani lagi dorang masuk tuh guys. Tengok sejak macam ni. Oh, okey, jom kita lanjut guys. tersebut, tapi kayaknya worth it juga diberlakukan lagi ya bos. Oh, Karena sudah sangat jelas bahwa sudah menjadi hak dan kewajiban negara pantai Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayahnya pada perairan-perairan tersebut, dengan menerapkan hukum domestik atas pelanggaran lintas damai oleh kapal asing. Kalau ini mah soal kapal-kapal nelayan China ya bos, kalau untuk kapal perangnya mah mungkin kita harus menambahkan jumlah kapal Bakamla sebanyak mungkin, dengan persenjataan yang gahar untuk menjaga perairan kita di sana, betul. dan juga sepertinya Bakamla membutuhkan pemantauan udara sendiri untuk membantu penugasannya. Nah kalau menurut kalian bagaimana nih bos? Silahkan tulis komentarmu di bawah ya. Oke, admin undur diri dahulu. Sekian, wassalam. Oke guys, saya sudah dengar guys. Ini adalah berkaitan juga dengan Laut China Selatan. Kalau ditengok daripada kisah sebelum ni guys, China dia mengklaim itu wilayahnya itu, di mana kalau tidak silap dia garis putus tu, itu yang garis putus yang bertindih itu yang menyebabkan dia klaim. Tapi disebabkan juga bertindihan di situ, maka undang-undang laut dunia sudah menetapkan bahawa kawasan itu memang dimiliki mutlak oleh negara Indonesia, tetapi China masih lagi dia mengingat dengan dia punya traditional fishing tu, dan juga banyaklah dia klaim. Dan juga satu berita yang saya terima berkaitan juga dengan China menambak pulau-pulau baru di situ demi semata-mata untuk jarak tu lebih jauh lagi, untuk bagi tanda sebagai poin titik untuk dia menyambungkan garis-garis wilayahnya supaya menjadi besar. Jadi guys, itulah sebabnya yang saya nampak ke belakang ini banyak kapal-kapal perang melalui kawasan itu. Mungkin dia menakut-nakutkan yang menjaga di situ bagian tentera ataupun militer Indonesia supaya beralih daripada situ, sebab mungkin bila tidak ada orang yang tengok di situ, mungkin dia akan bermula untuk membuat pulau-pulau baru. Jadi itu peluangnya untuk memperbesarkan wilayahnya. Jadi guys, itu bagi pandangan saya. Bagaimana pandangan kalian terkait isu ini? Bolehlah buku hantam di bawah guys. Kita bertemu lagi guys di video akan datang. Jangan lupa setiap video yang saya react di Tengkuruk Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi guys di video akan datang. Bye bye. Jadi itu saja videonya. Tetap nantikan video-video saya, video-video sketsa saya yang tidak tahu kapan akan tayang ya. Tips terakhir adalah katakan jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Jangan lupa Mereka kenapa, Pak? Mereka adalah orang-orang yang tak bisa menentukan pilihan mereka sendiri, Pak. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.